yang akan menjelaskan tema ini, judul ini. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1968. 1968. Dari sahabat Nabi yang bernama Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah ini bercerita. Kalau beliau berkata, akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Jadi Nabi itu kan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah, itu ada 3 program unggulan yang beliau lakukan setelah sampai di Madinah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, membangun masjid sebagai basis ibadah dan perjuangan umat, dakwah. Yang kedua, mempersaudarakan orang-orang lokal dengan orang-orang pendatang, muhajirin dan ansar. Karena masjid harus dimakmurkan dan harus diisi orang-orang yang solid, yang berukhuwah. Jadi masjid tidak boleh jadi tempat gontok-gontokan antara saling jemaah. Jadi dipersaudarakan. Walaupun ada kadang-kadang perbedaan pendapat. Sahabat juga ada kadang-kadang berbeda di antara mereka. Tapi harus ada dibungkus oleh bungkusan yang namanya ukhuwah, maka dipersaudarakan. Kemudian yang ketiga, Nabi juga membangun pasar. Ini yang sering orang lupakan. Biasanya cuma 2 disebutkan. Tapi dalam sirah Nabawi itu Nabi juga membangun pasar sebagai basis ekonomi umat. Ini 3 ini. Nah, perlu sekali saya hormati, ketika dipersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar, dipasang-pasangkan ya. Jadi satu orang dari muhajirin, satu orang dari ansar. Maka Nabi memasangkan, mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi. Farisi itu dari bukan dari Faris Perancis, tapi dari Iran sekarang. Dengan sahabat Nabi yang lain, yaitu Abu Darda. Nah, kemudian setelah keduanya dipasang-pasangkan, dipersaudarakan oleh Nabi, maka tentu mereka menjalin hubungan yang lebih spesial daripada yang lain gitu ya. Maka Fazar Salman Abu Darda, suatu hari Salman ziarah atau kunjungan ke rumah Abu Darda. Fara'a Ummat Darda'i mutabaddilatan. Lalu Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda. Siapa itu Ummu Darda? Istri daripada Abu Darda. Mutabaddilatan artinya kumal gitu. Jadi dia seorang perempuan tapi kelihatannya kumal gitu, tidak terurus. Ya kan, padahal kan Islam mengajarkan istri itu walaupun di rumah dia harus tetap tampil baik. Ya, rapi, bersih gitu, berdandan untuk istri, untuk suami gitu. Jangan berdandan kalau cuma mau kondangan gitu, atau keluar rumah. Nah, lalu faqala ma sya'nuki? Salman bertanya kepada Ummu Darda. Kenapa kamu bisa begini? Qalat, lalu beliau menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Itu saudaramu Abu Darda, itu dia tidak punya keinginan, tidak punya hajat kepada dunia. Jadi dia nggak tertarik gitu ya. Jadi saya mau umal, mau apa gitu, dia juga nggak butuh gitu kan. Jadi istrinya juga santai-santai aja gitu. Jadi kalau ada istri itu kan ditentukan oleh suami. Dia bahkan cerminan daripada suami. Lalu Fajar Abu Darda pasal alahu ta'aman, kemudian Abu Darda membuatkan makanan untuk Salman sebagai tamu. Makanya kalau tamu ya paling tidak disuguhi makanan minuman gitu ya. Tapi nggak tahu apa, maka tidak disebutkan makanannya gitu ya. Faqala lahu, lalu Abu Darda berkata kepada Salman, kul, silakan makan, fa inni shaim. Saya sendiri puasa. Qala, lalu Salman menjawab, ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Saya tidak akan makan sampai kamu juga makan. Jadi Abu Darda ini dia punya pemahaman tersendiri cara tadi beragama itu. Jadi walaupun kedatangan tamu, dia tetap berpuasa, puasa sunnah gitu. Ini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ya. Silakan makan, saya puasa. Berarti dia nggak mau makan. Karena dia memahami bahwa ini sunnah nih, puasa yang
puasa luar biasa gitu. Tapi kata Salman, saya tidak mau makan sampai kamu juga makan. Artinya kamu harus batalkan puasa. Fa'akalah. Akhirnya Abu Darda makan, membatalkan puasanya lalu makan. Ya. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Nah, di malam hari setelah salat Isya, Abu Darda langsung pergi untuk qiyam salat malam. Jadi menunjukkan lagi bahwa dia pengen fokus pokoknya ibadah, urusan akhirat itu. Siang puasa malam, qiyamul lail. Faqala lahu, lalu Salman berkata kepadanya, "Nam, tidur, suruh istirahat. Jangan suatu malam qiyamul lail." Fanama, lalu dia pun tidur. Tsumma dhahaba yaqumu, setelah itu bangun lagi. Lalu dia pergi salat lagi, faqala lahu nam. Lalu kata Salman, tidurlah. Falamma kana min akhiril lail, ketika sudah masuk akhir malam itu kata ulama yang dimaksud dengan akhirul lail itu 1 jam sebelum azan subuh, waktu sahur ya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Maka qala Salman, kumil an. Kata Salman, sekarang bangunlah. Jadi 1 jam sebelum azan subuh Salman membangunkan Abu Darda, silahkan bangun sekarang. Fasalla jami'an, kemudian keduanya sholat berjamaah. Jadi sholat sunnah bisa berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah. Jadi bolehkan qiyamul lail, ya,